Bila kita tidak memahami rumus oposisi ini, saya pastikan kita akan menguras energi untuk memenangkan permainan. Dan sebaliknya, lawan memahami rumus oposisi ini, tentu saja dia akan tertawa dalam hati ketika kita salah mengambil keputusan dalam melangkah. Dan tentu saja kita tidak menginginkan hal ini. Kita sudah berlelah menjaga tempo kemenangan dari babak opening hingga mini game, tapi sayang, kita harus mengalami kekalahan atau draw. Halo Sobat Catur, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tema catur endgame, yaitu oposisi. Dalam permainan endgame yang wajib diketahui oleh teman-teman sekalian, formasi ini terjadi ketika raja berada dalam file yang sama dan saling berhadapan. Dan tentu saja siapapun yang akan melangkah dalam formasi ini akan dirugikan. Jadi ini penting untuk mengoposisi lawan apabila kita ingin memenangkan pertandingan, ataupun kita juga bisa menggunakan rumus ini untuk mempertahankan posisi draw apabila kita sudah kalah jumlah pion. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam formasi oposisi, siapapun yang melangkah itu akan dirugikan. Di bangunan ini putih melangkah, berarti putih yang akan dirugikan. Dan kemanapun putih akan melangkah, apabila hitam mengetahui rumus oposisi ini, hitam berhasil menahan draw permainan. Saya contohkan, raja ke E4, dibalas raja E6, pion D4, raja D6, D5, raja ke D7, raja E5, raja E7 mengoposisikan raja putih, D6, skak, raja D8, raja E6, raja E8 memposisikan raja putih lagi, D7, skak, raja D8, raja D6, dan terjadi stalemate. Hitam tidak bisa kemana-mana tanpa di checkmate. Sobat catur, saya pikir semua sudah mengetahui rumus oposisi ini ketika raja berhadapan dalam satu file dan cuma satu petak yang memisahkan mereka. Sekarang saya akan menjelaskan pada sobat catur sekalian jarak oposisi menengah dan jarak jauh. Untuk mengoposisikan raja lawan, kita harus menjaga jarak petak ganjil ketika raja lawan berada dalam satu file. 3 petak itu posisi jarak menengah, 5 petak posisi jarak jauh. Sobat catur, dimanapun kalian berada, di sini giliran melangkah adalah putih. Putih unggul 2 pion, sedangkan hitam cuma memiliki 1 pion. Bila kita tidak memahami rumus oposisi ini, saya pastikan kita akan menguras energi untuk memenangkan permainan. Dan sebaliknya, lawan memahami rumus oposisi ini, tentu saja dia akan tertawa dalam hati ketika kita salah mengambil keputusan dalam melangkah. Dan tentu saja kita tidak menginginkan hal ini. Kita sudah berlelah menjaga tempo kemenangan dari babak opening hingga mini game, tapi sayang, kita harus mengalami kekalahan atau draw. Untuk itu, simak video ini dan jangan di skip supaya teman-teman bisa memahaminya. Untuk memenangkan pertandingan, putih harus memukul jatuh pion hitam di petak D6 ini. Bagaimana caranya? Di sisi papan saya sengaja mengaktifkan evaluasi engine agar teman-teman bisa melihat seberapa akurat rumus oposisi ini. Agar raja putih bisa memukul jatuh pion yang ada di D6, putih harus mengincar petak penting E6 dan C6. Sekilas terlihat susah, karena tentu saja lawan juga berusaha menjaga petak penting tersebut. Tapi dengan rumus paten oposisi, kita dengan mudah akan mendudukinya. Ide terbaik untuk membentuk formasi oposisi, raja putih harus bergerak menjauh, mengosongkan satu file
dengan maksud mempersiapkan file yang dikosongkan ini untuk membentuk formasi oposisi. Jadi untuk mengosongkan ini, putih harus bergerak ke file G, yaitu G2. Hitam masuk ke F6. Di sini hitam masuk dalam jebakan kita karena file yang kita kosongkan ini adalah file yang sebenarnya kita sudah persiapkan untuk membentuk formasi oposisi. Formasi oposisi terjadi ketika raja berada dalam file yang sama dan dipisahkan dengan jumlah petak berjumlah ganjil. Untuk mengidentifikasi ganjil dalam satu file itu, kita tinggal melihat saja kemana raja lawan bergerak. Apabila dia menduduki petak berwarna hitam, berwarna gelap, kita juga harus bergerak ke petak warna gelap, karena ketika raja berada dalam satu file dengan warna yang sama, otomatis jumlah file yang memisahkan mereka berjumlah ganjil. Dan teman-teman juga harus perlu ingat rumus penting oposisi. Ketika formasi oposisi terbentuk, yang bergerak terlebih dahulu akan dirugikan, baik itu jarak dekat 1 petak, jarak menengah 3 petak, dan jarak jauh 5 petak. Oke, saya akan mencontohkan di sini oposisi jarak jauh. Ketika raja putih bergerak mengosongkan file jebakan ini, hitam bergerak ke F8. Dia bergerak ke petak gelap. Kita juga harus masuk ke petak gelap dengan membentuk jarak oposisi, yaitu petak ganjil. Buktinya betapa akuratnya formasi oposisi ini ketika mengabaikan rumus ini. Lihat, eval drop ke posisi draw. Jadi tetap harus memegang prinsip rumus oposisi ini. Ini adalah rumus paten yang tidak terbantahkan. Oke, raja ke F6. Kita masuk juga ke petak gelap F6 dengan menjaga posisi ganjil di kedua raja. Raja bergerak, selanjutnya raja bergerak kembali menjauh ke file F ini ke tempat asalnya. Ini adalah langkah jebakan, teman-teman. Jangan kita tetap mempertahankan file ini, karena ketika tetap berada dalam file ini, raja lawan akan mengoposisi kita. Misalnya kita berada tetap di file ini, raja lawan tetap akan membentuk formasi oposisi dengan membentuk jarak 3 petak. Dan di sini putih bergerak, dan itu kita pasti yang dirugikan, dan ini kita tidak inginkan. Untuk itu ketika raja melakukan pancingan agar kita tetap berada di file ini, kita harus bergerak menjauh. Kita harus bergerak menjauh, menunggu dia masuk lagi ke file ini. Dia ke putih, kita harus bergerak juga ke putih. Dan jarak tetap jarak oposisi, yaitu jarak petak ganjil. Raja ke E7, kita tetap bergerak mendekat sambil mengosongkan file jebakan ini. Biarkan dia masuk duluan. Dan akhirnya dia masuk ke file F. Ingat, dia masuk ke petak gelap, kita harus bergerak ke petak gelap juga. Ketika kita mengabaikan, lihat posisi draw. Walaupun petak E6 sudah di depan mata, tapi kita tidak bisa mendudukinya karena langkah berikutnya lawan raja ke F7 dan mengoposisi raja kita sekaligus menjaga petak E6. Dan ini posisi draw, kawan-kawan. Makanya rumus oposisi itu tidak boleh kita abaikan. Oke, kita kembali ke posisi awal. Dan bagaimana bila raja mendekat menghalangi pergerakan raja putih untuk menduduki petak E6? Oke, saya akan perlihatkan bagaimana caranya. Raja menjauh, raja masuk ke F6, masuk ke dalam file jebakan kita.
kita oposisi rajanya. Raja ke G5, kita masuk ke G3, formasi oposisi lagi terbentuk. Berikut raja ke F5, kita masuk ke F3, terjadi formasi oposisi lagi. Dan lagi-lagi raja ke G5, menjaga invasi raja untuk menduduki petak penting E6. Di awal video saya sudah mengatakan untuk memukul jatuh pion D6 ini kita menargetkan 2 petak, bukan cuma E6 teman-teman, tapi E6 dan C6. Ada 2 petak target kita. Dan di sini raja lawan sudah tertinggal 1 file di belakang kita. Apabila kita bergerak ke sayap menteri dan dia juga bergerak mengikuti kita, pasti juga dia akan tertinggal 1 file. Oke, kita buktikan. Raja E3, dia bergerak menghalangi kita untuk menduduki petak penting ini. Raja F6, Raja D3, Raja E7, Raja C3, Raja D7, Raja B4, Raja C7. Ingat, kita tidak boleh terburu-buru setelah di posisi ini. Kita tetap harus bergerak menjauh sesuai dengan prinsip dasar untuk membentuk oposisi agar file ini kosong, membiarkan raja lawan masuk duluan dan kita dengan leluasa mengoposisi rajanya. Apabila kita masuk ke petak ini, memaksa diri, lihat betapa akuratnya saudara-saudara posisi eval drop ke posisi draw. Untuk itu kita tetap harus menjaga tempo, bergerak ke file A sambil mengosongkan file B ini dengan maksud membiarkan raja lawan terlebih dahulu untuk menguasainya, sehingga kita bisa mengikutinya sambil membentuk formasi oposisi. Oke, raja hitam masuk, kita juga masuk. Tentu saja bukan ke sini karena ini bukan jarak oposisi. Jarak oposisinya adalah B5. Otomatis dia bergerak menjauh, kita juga menjauh. Ingat teman-teman, di sini juga kita harus berpikir logika bahwa raja lawan tidak bisa mengoposisi raja kita secara horizontal karena raja lawan tidak bisa menduduki petak C6 karena itu sudah dikuasai dipegang oleh pion kita. Makanya dia harus bergerak ke tempat lain. Oke, kita masuk, dia bergerak ke D7, raja B7. Giliran kita sekarang mengoposisi secara horizontal raja lawan, dia bergerak menjauh dan langkah berikutnya pion D6 akan jatuh. Oke, kita kembali lagi ke posisi awal teman-teman. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa kita tidak dari awal untuk membentuk formasi oposisi di file E? Jawabannya adalah karena file E ini adalah file yang tidak sempurna teman-teman untuk membentuk formasi oposisi, karena ada petak yang dikuasai oleh lawan, ada main square, ada petak ranjau yang dikuasai oleh lawan, yaitu petak E5. Oke, mari kita buktikan. Untuk membentuk oposisi, karena raja ada di petak gelap, kita masuk juga di jalur yang sama di petak gelap dengan membentuk oposisi jarak jauh, yaitu 5 petak. Lihat teman-teman, eval di sini draw. Kalau kita berhadapan dengan lawan yang pengalaman, dengan memahami prinsip dasar oposisi ini, dia tentu saja tidak akan keluar bergerak meninggalkan jalur E ini, karena dia tahu bahwa jalur E ini adalah jalur atau file yang tidak sempurna untuk membentuk formasi oposisi.
dia akan bolak-balik saja di sini teman-teman. Lihat, posisi tetap draw. Karena dia tahu ketika dia keluar dari file E ini, dia akan mengalami kekalahan. Lihat, eval naik, begitu dia keluar dari jalur E, makanya dia akan bolak-balik saja kawan-kawan. Dan ini posisi draw. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang oposisi. Bila teman-teman menyukainya, silakan di like dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan seputaran rumus oposisi ini, silakan tulis pertanyaan Anda di komentar, saya akan berusaha menjawabnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.